السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai surat Ad-Duha, kita lanjutkan dengan surat Asy-Syarah yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 8 ayat, 27 kalimat, 103 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Demikian pembukaan surat Asy-Syarah. Allah menerangkan kepada Rasulullah dan kepada kita semuanya apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi jarang orang menyadari apa nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Apa saja yang diberikan oleh Allah kelapa nanti, yaitu kata Allah nikmat yang besar. Apa artinya dunia kalau orang jadikan oleh Allah dadanya senantiasa dalam keadaan sedih, dalam keadaan super? Apa artinya kedudukan dan jabatan kalau orang senantiasa dijadikan oleh Allah dalam keadaan gelisah? Makanya Rasulullah SAW tiap pagi selalu berlindung kepada Allah daripada 4 macam ini. Orang takut daripada penyakit kanker. Ada penyakit yang paling berat apa? Orang yang diberikan oleh Allah perasaan yang gelisah. Cuma orang tidak menyadari. Makanya andikan tidak diterangkan oleh Allah, tidak ada rata. Ya ini kata Allah nikmat yang besar apa? Dada lapang. Rasulullah SAW tiap pagi selalu berdoa kepada Allah, tiap pagi berlindung kepada Allah daripada 4 macam. Rasulullah SAW dalam doanya selalu Rasulullah berdoa kepada Allah, tiap pagi Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Tuhan, saya berlindung kepadamu jangan sampai kena penyakit risau atau kena penyakit sedih. Kayanya luar biasa, tapi bangun tidur sumpah terus. Apa artinya kekayaan? Jabatan pandainya luar biasa. Begitu orang dalam keadaan risau, segala tidak ada ilmunya tidak pada guna dan hartanya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sumpah katanya orang. Orang bayangkan kalau sudah ilmunya pintar, ya apa kalau ilmu orangnya pintar tapi dadanya sumpah terus. Saya mikir buntu. Makanya ini mengalahkan segala macam mukjizat. Di dalam Abdullah bin Abbas dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi mas'alatan wajidtu anni lam as'alu qultu qad kana qabli anbiya'u minhum man sakharta lari wa minhum man yahyil mauta faqala ya Muhammad alam ajidka yatiman fa'awaituk qultu bala ya rabbi alam ajidka dhalan fa'adaituk qultu bala ya rabbi alam ajidka ailan fa'aghnaituk qultu bala ya rabbi alam ashrah laka sadrak qultu bala ya rabbi alam arfa laka dhikr qultu bala ya rabbi.
Tidak Abdullah bin Abbas yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah minta kepada Allah dan saya menyesal, kata Rasulullah, setelah saya minta itu kepada Allah. Andaikan saya ada minta, kenapa malu kepada Allah setelah Rasulullah minta ini? Padahal yang diminta bukan apa-apa oleh Rasulullah. Kita harus segala macam dalam isini belas. Rasulullah setelah berdoa mintanya kepada Allah, mari izin. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kali berdoa kepada Allah, dia mengatakan, kata Rasulullah, saya minta kepada Allah, andaikan saya bisa, andaikan, kata Rasulullah, saya tidak minta itu barangkali lebih baik. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Tuhan, para nabi sebelum setelah semua mereka melaksanakan tugasnya, kamu memberikan kemuliaan kepada mereka. Ada di antara mereka yang kamu berikan kenikmatan, angin kamu tundukkan kepada mereka, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tinggal buka karpet panggil angin, kemana saja Nabi Sulaiman bisa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Tuhan, ada di antara mereka yang kamu berikan ya, apa? Mereka bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah, semua nikmat itu sebenarnya sudah, dan kamu diberi nikmat yang kekal abadi. Apa? Kemudian Allah menurunkan surat Tuhan sampai pada ayat Allah memberitahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, tidakkah saya mendapatkan kamu dalam keadaan itu, kemudian saya yang memberikan tempat kepadamu. Kamu yatim yang tidak ada apa-apa, kemudian diberikan kedudukan yang terhormat. Rasulullah mengatakan, betul ya Allah. Semua pernyataan terjawab oleh Rasulullah betul. Merasa malu, coba saya tidak minta lebih baik. Allah mengatakan, alam ajidka yatiman, tidakkah saya mendapatkan kamu dalam keadaan, kemudian saya, kata Allah, yang memberikan tempat kepada. Kemudian Allah mengatakan, dan saya mendapatkan kamu dalam keadaan tersesat, dan saya memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, tidakkah saya mendapatkan kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa, saya yang memberi kecukupan kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, tidakkah saya melapangkan dadamu? Ini kalau dari beri sama Allah tidak bisa. Tambah sugih, tambah sumpah, tambah pintar, tambah sumpah. Mau cari di mana? Apa obatnya sumpah? Allah memberi nikmat besar, tapi orang tidak ada yang pernah tahu kali ini nikmat apa. Allah membuka surat Al-Nasr, alam tidakkah kami, kata Allah, apa nikmat yang besar, bukan dunia saja. Allah mengatakan, ada yang lapang itu, kata Allah, nikmat yang paling besar, kaya luar biasa, tapi sumpah terus. Tangi turu, takon ibu bojone apa? Mbo sumpah. Sehingga tu yang ngono sumpah, kenapa mbo sumpah apa itu? Pada sumpah, yuk kita sumpah bersama-sama. Mau kemana? Mau psikiater? Dok, saya sumpah, aku ya sumpah dan pasien belas. Ya sumpah. Di mana mau cari kalau sudah gagal jadikan oleh Allah? Apa nikmatnya? Jarang orang sadar. Ya ini, kata Allah, nikmat yang besar. Makanya siapa yang diberi pertama? Rasulullah. Tiap pagi Rasulullah berlindung, jangan sampai sumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala jamkan, kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau yang kecil semua panca inderanya jadi baik, tapi kalau yang kecil itu sumpah semua jadi tidak baik. Apa? Hati. Itu utak, cerdasnya luar biasa. Tapi kalau sudah dari bisa orang mikir, pintar, biasa segala macam iso. Begitu tangi turu sumpah, saya tidak semikir, saya takon-takon. Loh, opo? Kan mikir di sini, masa di sini? Jangan banyak tanya, wong sumpah ditakoni. Rasulullah tiap pagi, apa doa yang beliau panjatkan? Pertama kali Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Tuhan, saya berlindung kepada dia bagi minta, jangan diberi oleh Allah perasaan risau atau perasaan sedih. Kaya besar, miliuner, tapi kalau bangun tidur dada sumpah. Ono sing tangi turu seneng. Kon kok seneng kok? Embu. Dadi tak mikir dhewe pokok seneng, happy. Jadi nu wong bahasa Inggris to happy. Opo? Oleh untung ate, ono dak mikir untung, pokok seneng. Lho, sing untung akeh tangi turu sik plongo. Apa kon? Rugi ta? Ndak, duit akeh.
Cuma mbok kok sumpek ya. Apa? Oh, ngerti. Hati kita di antara siapa yang mau digembirakan gembira dan siapa yang disusahkan oleh siapa yang bisa menjadikan hati susah dan gembira hanya Allah. Minta sama Allah. Makanya Allah beritahu kepada Rasulullah, tahu bukan orang yang bisa terbang. Apa nikmat yang paling besar? Dada lapang, itu nikmat paling gede. Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah jadi Rasul. Apa yang beliau minta? Tidak minta kedudukan dan jabatan. Apa yang pertama kali dia minta? Rabbi syrah li sadri. Ya Tuhan, lapangkan hati ini. Orang kalau sudah keluar hati lapang, mau ketemu siapa saja enak. Tapi nek sumpek, ana wong ngomong paling ngerasane hati. Sopo sing ngerasani kon? Semua sangka buruk kenapa? Hati. Perhatikan dalam surat Al-Nasyr, makanya siapa yang membaca insya Allah diselamatkan dari apa saja penyakit hati yang paling berbahaya ini. Makanya Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Tuhan berikan kepada jiwa ini takwa, wa zakiyah, dan bersihkan hati dari risau, dengki, hasad, segala penyakit hati yang tidak baik. Anta khairum, kamu sebaik-baik yang bisa membersihkan. Anta waliyuha wa ma, kamu sebagai wali dan maula daripada jiwa, daripada hati ini. Soke kaya besar, tapi kalau sudah dada sumpek, apa artinya kekayaan? Dijejer nang ngarepe meja, lho gak nafsu. Apa okon? Sumpek. Lho danuk tender ta danuk job akeh. Sampai joblos akeh job akeh. Kerjaan akeh numpuk tambah sumpek. Lho ana sing nganggur guyang-guyu. Kok iso ya kon seneng urip ta? Duwe pengen kabeh tapi kon sing sumpek. Apa kena fulus tapi seneng? Milih ndi kon? Ya ana fulus ya seneng Ustaz kabeh wae. Nek kon milih dadi duit tapi seneng, duit akeh tapi sumpek milih ndi? Perhatikan ayat ini. Makanya diajarkan siapa saja yang dalam keadaan risau, yang banyak membaca dua surat apa? Alam Nasyrah dan Alam Tara. Siapa yang membaca, insya Allah tidak akan diganggu penyakit yang bahaya dalam diri apa? Risau atau penyakit yang membahayakan diri dari pengaruh sihir. Allah mengatakan Alam Nasyrah. Pertama kali Allah beritahu kepada Rasulullah, kami yang melapangkan, kalau tidak ada bisa. Apa jaluk turun sopo? Siapa yang bisa melapangkan hati suami, istri dan bisa? Tapi kalau tidak terhibur, tidak lungo, delok pemandangan, kok tidak senang tak? Senang sih. Cuma sumpah ngomongin senang sih. Sing dijak dari duduk, delok mayu kono, delok pemandangan, api iyo, sing ngejak sumpah. Apa okon gak seneng sih? Ya seneng sih, cuma jawabannya seneng sih. Sing iki sing dadi duwe aja kon aku ndak seneng. Wis dadi duwe dijak lunga ditraktir kabeh. Farhan bahasa Arabi. Itu seneng tok. Dek ndelok cena iyo. Lho enak kari logo tok. Sate pesen iki dibayar iki lho. Apaan ndak seneng. Sing bayar mbek susah-susah. Perhatikan dua surat ini. Makanya diajarkan siapa yang membaca Alam Nasyrah dan Antara Kaifa, insya Allah tidak akan terhingga penyakit apa? Penyakit yang membahayakan jiwa. Dua surat ini bisa menyelamatkan kita. Yang pertama Allah memberitahu Alam Nasyrah. Siapa pertama kali? Rasulullah dulu. Orang kalau sudah dada lapang itu enak urip. Orang bayangkan orang kaya itu enak, belum tentu. Siapa orang yang paling enak? Orang yang hatinya lapang itu orang paling kaya. Bukan yang banyak fulusnya, bukan. Rasulullah mengatakan, laisa lghina anka, bukan yang dikatakan kaya. Orang yang banyak kaya, banyak apa kata Rasulullah? Kaya itu kaya hati. Orang yang hatinya senang itu kaya. Makanya Rasulullah tiap pagi minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azab. Ya Tuhan, saya berlindung kepadamu jangan sampai kena penyakit risau, sumpah atau sedih. Ini lebih bahaya daripada kanker, tumor, sumber penyakit. Begitu orang kalau sudah dadanya sumpah, segala macam penyakit bisa timbul. Tapi ini om seneng, penyakit itu sumpah beda. Penyakit itu sumpah, waduh, aku udah direken, dia seneng terus beda.
Makanya Rasulullah ditanya, apa yang paling istimewa? Rasulullah mengatakan, kalimat yang baik itu paling hebat. Jadilah orang yang bisa menggembirakan, jadilah orang yang bisa menyenangkan orang lain. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalimatnya, siapa yang bisa menyenangkan itu, kata Rasulullah. Orang dalam keadaan risau, kenapa? Karena kematian. Orang dalam keadaan risau karena kena musibah, tetap dihibur oleh Rasulullah. Kalimat yang baik itu, kata Rasulullah, paling bagus. Tidak ada orang yang lebih berat daripada Rasulullah tugasnya mengemban masyarakat. Tidak kenal, bukan anak, bukan saudara. Kita anak nakal, anak dewi. Siapa masyarakat yang tidak kenal oleh Rasulullah? Sopo di orang deh, tapi semua dipikiri oleh Rasulullah. Ada yang lebih berat dari itu. Kemudian menghadapi tantangan dari orang kafir yang sampai mereka akan membunuh. Apa dia sumpah? Lu oleh opo? Kalau dipikir lu. Tapi Allah mengatakan, kami yang melapangkan. Jadi senang, ngajar masyarakat itu senang. Tidak bisa, kalau pikir diberi piro, bukan ukuran duit. Apa? Hati, tidak bisa dibayar. Allah memberitahu kepada Rasulullah dalam pembukaan surat Syura, apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Segala sesuatu tidak ada dia. Allah membuka yang pertama dengan kalimat, alam nasyrah lak, tidakkah kami yang Muhammad telah melapangkan dadamu. Itu nikmat yang besar. Yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Wa wada'na anda, dan kami, kata Allah, yang melakukan segala beban-beban yang memberatkan hatimu. Alladzi anqadha, yang menjadikan, kata Allah, yang memberatkan beban dalam punggungmu. Apa saja beban-beban yang sudah dihilangkan sama Allah. Karena semua orang hidup ini ada problemanya. Tapi kalau dihilangkan, kalau dipikir apa itu masalahmu, tapi ada orang yang enteng. Ada masalah lebih berat dari Rasulullah. Harus mengurus rumah tangga. 9 istri dengan kehidupan yang sederhana. Kemudian masyarakat, perang segala macam. Kalau udah ditolong sama Allah, tidak bisa. Bangsa iki gak iso aku ngurus arek lurus ngelu dasku. Kudu ngurus anak 10 dan sing ngelu. Ya apa Rasulullah? Dan sampai meninggal dunia, siapa yang dipikir oleh, sama sekali tidak memikirkan dia. Rasulullah sampai mau meninggal dunia, yang dipikir umatnya, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Kita yang dipikir oleh Rasulullah. Itu kalau dari ditolong sama Allah tidak bisa. Makanya Allah mengatakan, kami yang melapangkan dadamu ya Muhammad. Kemudian yang kedua, wa wada'na, dan kami, kata Allah, yang mengilangkan apa segala beban-beban yang membebani punggungmu, yang dihilangkan sama Allah. Apa saja yang berat, Allah mengatakan, alladzi anqadha, apa saja yang memberatkan itu dihilangkan sama Allah. Yang menjadikan orang kadang berat mikul, enteng. Jadi ketemu siapa saja enak hidup Rasulullah itu. Selalu dalam keadaan riang. Makanya Nabi Musa tidak minta apa-apa. Begitu diangkat oleh Allah jadi Rasul, apa doa yang pertama? Ya Allah, aku kalau kesaktian tidak. Yang paling penting, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan hati, lapangkan dada. Orang kalau sudah dada lapang, mau kerja mau apa saja enak. Apa saja bisa dikerjakan dengan apa? Dada lapang. Tapi begitu dada sempit, pintarnya seperti apa jenis katanya orang. Kalau sudah sumpah, menang to. Apa okon? Ojo kakan takon sumpah. Lu ndak apa perlu ojo takon sik sumpah. Pintar sejauh di mana kecerdasan di otak apa di hati. Ini berkaitan nih. Kalau sudah hati lapang, keluar inspirasi, ilham itu keluar kabeh. Yang dia asalnya begitu dada lapang itu keluar sendiri ilmunya. Dan yang kedua apa nikmat? Kami yang mengangkat beban itu. Orang bayangkan apa tuh, tapi yang jalan itu enak, enteng. Ada beban lebih berat dari Rasulullah. Tapi kalau sudah dibantu sama Allah itu ringan. Allah mengatakan, wa wada'na anka wizrak. Allah mengatakan, apa nikmat yang kedua? Setelah Allah mengatakan yang pertama, kami, kata Allah, yang melapangkan dadamu. Kemudian yang kedua, apa saya? Segala beban yang memberatkan hatimu dihilangkan, yang memberatkan dirimu dihilangkan sama Allah. Kemudian nikmat yang ketiga, Allah mengatakan, wa rafa'na laka, dan kami angkat, kata Allah, sebutanmu ya Muhammad. Itu nikmat besar.
Apa? Orang yang dimuliakan oleh Allah dengan nama harum itu paling istimewa. Bukan kedudukan, jabatan tinggi apapun, begitu lengser dilonongkan dan lengser dimaki-maki sama orang. Perhatikan para sunan, siapa yang undang orang ziarah ke tempat mereka itu? Siapa yang mendatang? Semua orang berbondong-bondong, kenal tak kenal, cuma namanya saja sunan ini sunan, semua datang apa? Cuma mau berdoa. Lo kenal tak? Kalau Allah mau mengangkat nama baik, Nabi Ibrahim alaihissalam, apa dalam salah satu doa setelah panjang lebar, salah satu di antara doa yang mengatakan waj'alli lisana sidqin, jadikan aku Allah menjadi sebutan yang baik sampai orang akhir zaman. Tiap orang berdoa mengikuti doa Nabi Ibrahim, dia dapat pahalanya. Tiap orang mengingat nama kita fulan, baik, semua apa saja yang mereka orang yang sebut dapat pahalanya. Makanya Allah mengatakan, kami mengangkat sebutanmu. Di dalam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqulu kaifa rufita dzikraka qala Allahu a'lam idza dzukirta ma'i. Di dalam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, pada suatu kali malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian dia memberitahu, ya Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Tahu kamu dengan apa namamu diangkat oleh Allah? Allah mengatakan, namamu ditinggikan oleh Allah. Dengan apa kamu tahu? Kata Rasulullah, Allah yang lebih tahu. Allah memberitahu kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah, beritahu apa, bagaimana caranya diangkat namamu. Tidak akan disebut nama Allah kecuali ada nama Rasulullah di sana. Ada seorang ilmuwan besar, terkenal orang ini. Pada suatu hari muridnya bilang, guru ini kan sudah top. Di mana semua ilmu berdasarkan sumbernya dari pelajaran termasuk dari guru. Subhanallah, bangun subuh dibangunkan muridnya untuk sholat. Rungokno. Siapa yang selalu sebut sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada nama saya, tidak ada orang tapi ini selalu sebut namanya sampai akhir zaman. Tiap nama Allah disebut ada nama Rasulullah di sana. Tidak ada lebih dari dia. Murid yang bayangkan ini orang jasanya banyak. Kan mestinya dapat nama harum, nama baik katanya orang sekarang. Supaya kita tahu apa nikmat yang paling besar. Yang pertama dada lapang, kemudian apa yang kedua, siapa saja yang dihilangkan, apa saja beban yang bukan semua orang ada masalah tapi diringankan sama Allah. Wa wada'na, kami yang hilangkan. Lihat dulu problemnya pun gede tapi jalannya enak. Kok iso kok yo akeh masalah sik iso guyu. Lu sing delok iku sing diceritani, aku bisa gendeng, lu gendeng no. Tapi aku ndak. Yang dikasih tahu dakot, yang jalan itu enak. Nek tak pikir aku dah kuat kayak dia, sedi. Kalau dah ditolong sama Allah tak bisa. Siapa yang dibantu oleh Allah, apa saja beban yang dihadapi, kalau Allah membalas, apa saja Allah mengatakan, wadah kami kata Allah yang menghilangkan segala beban yang telah dihilangkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, apa nikmat besar? Diberikan nama baik itu kehormatan besar. Makanya Nabi Ibrahim dalam salah satu doanya, waj'alli lisana sidqin. Apa kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan, jadikan aku menjadi selalu sebutan yang baik sampai akhir zaman. Orang kalau sudah memiliki nama baik, semua orang yang mengenang selalu menyebutkan kebaikannya. Tidak usah cerita sejarah dulu-dulu yang ada di Indonesia ini. Kalau orang mikir, sopo sing nekakno itu? Siapa yang mendatangkan dari jauh-jauh? Yang dari sana ke sini keliling-keliling. Lu kalau ditanya oleh apa kalau kuno oleh jajan, kesel lu padahal. Senang. Siapa mereka kenal tak? Bapakmu tambam duduk. Siapa? Haru. Kenal kon jenenge? Katanya Raden Rahmat. Ini Sunan ini. Lu kenal tak kon? Haru. Sing kenal presiden tahu kon sambangi. Ha?
Durung mati kadang-kadang dilaknat ditokno buku 70 dosa besar lu. Duduk dihitung kebaikan ini ditokno buku-buku 70 dosa besar anggota dewan ini dulu. So posisiwan ini kok dia dano dosoi. Apa yang paling penting? Nama baik, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang tidak diberikan, tidak ada Nabi yang Allah memberitahu kepada Rasulullah, kami yang melapangkan dadamu, kemudian Allah mengatakan segala beban kesulitan dihilangkan, itu nikmat besar. Kalau orang dijadikan dadanya enak, lapang, dan semua beban itu terasa ringan bagi dia. Orang kalau mikir abot, tapi yang jalan itu senang. Tidak ada hidup rumah tangga seperti Rasulullah. 9 istri. Mbok saiki vertigo, bojo siji kadang-kadang rodok vertigo. Loro, koma, telu, titik, papat langsung flu. 9 istri. Dan semua dalam keadaan tidak punya. Bukan kaya. Sudah masyarakat diurusi. Sampai akhir semua dipikir oleh Rasulullah. Kalau tidak ditolong sama Allah tidak bisa. Jangan sok mengandalkan pikiran. Tak bisa. Siapa yang ditolong baru bisa. Makanya diajarkan yang banyak membaca. Siapa yang baik. Insya Allah Allah memberikan kelara. Dan apa saja beban yang kita hadapi. Enteng diberi oleh Allah kelapangan. Dan apa? Insya Allah diberikan nama baik. Sebutan yang baik. Bukan sekarang. Itu sampai akhir zaman. Bukan sekarang kita butuhkan. Siapa orang mengenal Imam Syafi'i dari mana? Semua orang selalu menyebut Imam Mazhab. Siapa yang kenal? Tahu kamu? Tahu. Pokok jadinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Semua orang selalu menyebutnya. Dan apa? Allahumma firlahu warham. Semua doakan. Lu kenal takon, gak weruh. Cuma jari duduk Syafi'i kampungku duduk. Iki Imam Syafi'i. Siapa nama? Daruh. Pokok namanya Imam Syafi'i. Kalau Allah memberikan nama baik, makanya Allah beritahu kepada Rasulullah apa nikmat yang orang gak ngerti. Dianggap nikmat cukup sehat, betul, fulus, betul. Ada yang lebih besar ini kata Allah yang tidak dimengerti oleh orang. Nikmat yang apa? Ada lapang. Duwe akeh jabatan dukur, sumpah. Apa maneh ape mah pemilu aduh iki opo lengser iki rek. Apa manis bakal gak dipilih mana tambah gemeter kabeh waduh nek sing diangkat iki lawan politik bahaya iki. Iso mlebu penjara iki. Dadi hidup dalam kegelisahan. Allah memberitahu, alam nasyrah laka, tidakkah kami kata Allah yang melapangkan dada. Kemudian apa kata Allah? Wa wada'na, dan kami kata Allah yang meletakkan segala beban yang menimpa kepada apa saja yang memberatkan punggungmu hilangkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, wa rafa'na, dan kami kata Allah yang mengangkat sebutanmu. Itu nama penting itu, nama baik. Jangan cerita setinggi Rasulullah yang ada di negara kita sing gampang itu. Kalau orang mikir Wali Songo, ada orang baru menyebutkan gelar, wes tak Songo tau, saya tak tambahi Wali 10. Tak ada masyarakat nerimo. Masih kamu mengkultuskan diri tetap dalam sing reken. Tuh dari mana ciptaan tiga ono? Siapa yang menciptakan? Kalau Allah mau mengangkat. Kalau dipikir-pikir takon di orang datang dari sana sini, lo kenal takon. Kadang-kadang kuburan bapak tidak tahu diparani keliling. Kuburan bapak membulali. Warafa'na, kami kata Allah yang mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah? Sebut saya, yaitu kata Allah orang yang mulia. Kemudian pada tadi saya Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Jaminan untuk kita, jangan khawatir. Tiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Jangan pesimis. Dalam semua masalah yang dihadapi selalu ada yusra, jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Dalam tiap kesulitan ada kemudahan. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, lan yaghliba usr, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dalam kaidah nahwu, kalau ma'rifat
Ma'rifat itu yang adanya disebut sampai 10 kali berarti 1. Tapi kalau nakiro yang tidak adanya disebut 10 kali berarti 10. Dalam ayat ini al-usr, kesulitan disebutkan oleh Allah 2 kali tetap berarti 1 kesulitan. Tapi yusr disebutkan 2 kali berarti 2. Rasulullah mengatakan 1 kesulitan, siapa saja yang 1 kesulitan pasti ada 2 jalan kebaikan, kemudian 2 yang dapatkan. Jangan khawatir. Jadi kesulitannya ketoannya ke al-usr semua berarti 1. Tapi kalau kemudian itu dari jalan ini jalan jalan kemudian yusra. Perhatikan bedanya dalam keidanahu. Itu ma'rifat disebutkan sampai 1.000.000 kali tetap artinya 1. Seperti orang mengatakan istaraitu qalaman wabil, saya membeli pulpen dan saya jual pulpen. Bukan pulpen ini, pulpen lain. Tapi istaraitul qalam, saya membeli pulpen wabil, ya pulpen yang dibeli yang dijual. Lalu pakai ma'rifat. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan 1 kesulitan. Tapi sebutnya 2 kali. Inna ma'al usri, sungguh kata Allah dalam 1 kesulitan ada kebaikan. Dan tiap kesulitan ada kemudahan. 1 kesulitan mesti 2 kemudahan. 1 masalah jalan keluarnya 2 kali padahal khawatir. Kalau rugi 100 mesti gantinya 200. Paling sedikit tuh. Bisa sampai berlipat ganda. Jadi ini kalau ketipu, alhamdulillah. Alamat apa? Ganti ini 2 kali lipat. Diajarkan sama Allah. Apa saja musibah yang menimpa kepada, makanya diajarkan siapa saja yang tertimpa musibah biasakan membaca inna lillah wa inna ilaihi. Segala masalah itu bukan cuma kematian. Tuh keliru orang mengatakan itu kematian. Itu ayat berkenaan dengan apa? Allah mengatakan walal, pasti kata Allah kanu uji minal khawfi, apa kalau diberi perasaan takut. Mari wedi hilang. Kembalikan inna lillah. Duduk cuma kematian toh. Walju, duji kelaparan. Mari lapar alamat oleh rezeki dan berlipat ganda. Walakin apa diuji kekurangan harta sampai kematian, dan Allah mengatakan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sah. Siapa orang yang sah? Tiap kali mereka tertimpa musibah mereka mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi. Segala masalah yang dihadapi biasakan baca itu. Perhatikan jawabannya. Orang yang diuji sama Allah apa saja. Kemudian kamu baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. 3 jawaban yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa saja yang pada saat terkena musibah kemudian dia membaca kalimat inna lillah, kita semuanya ada, kita dan apa saja yang kita miliki milik Allah, wa inna ilaihi, dan semua kita bakal balik. Kalau sudah pasrah begitu, 3 jawaban yang disebutkan. Allah menyebutkan ayat lanjutannya ulaika alih, mereka kata Allah yang akan mendapatkan salawat karunia yang besar dari para Allah. Padahal yang mendapatkan satu pertama kali Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah berikan salawat. Orang yang pada saat terkena musibah mereka mengucapkan inna lillah, duduk kepaten. Jangan salah paham. Ini ayat sebelumnya banyak. Kemudian Allah mengatakan sampaikan kabar gembira siapa saja orang yang sabar. Ditipu wong inna lillah, apa saja terjadi. Kalimatnya singkat yang diajarkan. Pembukaannya kalau bisa Rasulullah mengajarkan ucapkan alhamdulillah. Lu ditipu alhamdulillah iyo. Apa diganteni iku umpan. Nek kon kehilangan handphone elek mancing oleh handphone api. 1 kesulitan, 2 kemudahannya itu paling sedikit itu. Di dalam Al-Quran 3 malah Allah mengatakan siapa yang membaca kalimat apa saja yang musibah yang menimpa kemudian dia kembalikan kepada Allah. Allah mengatakan yang pertama ulaika, mereka kata Allah yang akan mendapatkan karunia yang besar dari para Allah. Dan yang kedua warahmat, dan rahmat besar. Dan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu diantarkan dapat hidayah, petunjuk apa yang mau dikerjakan. Oh ini ono musibah, alhamdulillah, alamat oleh lebih gede itu. Kalau ngerti. Makanya Rasulullah diajarkan bacaan surat Alam Nashrah ini.
jaminan dari para Allah. Satu kesulitan akan diberi dua kemudahan. Rasulullah mengatakan, lan yaghlibau, siapa saja yang satu kesulitan, mesti kata Rasul, dua kemudahan tidak akan mengalahkan satu kesulitan. Kemudian apa solusinya? Fa idza farauta fansab. Allah mengatakan, kalau kamu sudah selesai melaksanakan, berdiri menghadap sama Allah. Makanya ista'inu bisabri wassalah. Ono masalah kata kau sembahyang. Fasab, tegakkan ibadat kepada Allah. Wa ila rabbika, dan hanya kepada kamu berat. Jangan minta tolong sama orang. Segala sesuatu tidak, hanya Allah tok yang bisa diharapkan. Wa ila rabbika farab, hanya kepada kamu kata Allah kalian boleh bersandar. Keinginanmu bulat, hanya Allah farab, tujuanmu, keinginanmu apa saja kembalikan. InsyaAllah Allah akan memberikan kemudahan dari segala kesulitan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.